Kalau kita berbuat dosa, satu dosa, kita kada tobat, nah itu akan mengundang lagi dosa yang lain. Dosa dua sudah jadinya. Nah, dua dosa ini akan mengundang lagi dosa yang lainnya. Kalau kita kada tobat, mengundang lagi dosa yang lebih besar daripadanya. Akhirnya undang-undang mengundang membawa kepada kekafiran. Dan kafir itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa besar. Nah, perbuatan taat pun demikian. Kalau kita berbuat taat sedikit, tapi karena taat kita itu nikmat, taat kita itu lezat karena hati bersih dari dosa, akan mengundang kepada taat yang lain lagi. Nah, dulunya cuma 2 rakaat, nikmat nyaman, sekarang jadi 4 rakaat. Dulunya cuma 100 kali sehari baca salawat karena nikmat, karena nyaman, udah jadi 200 sehari. Nah, itu mengundang kebaikan, itu membawa kepada kebaikan lainnya, dosa pun membawa kepada dosa yang lainnya. Bini-bini itu asal mulanya kada bakal kamban, baju panjang, tangan panjang, bajunya panjang sampai ke batis, cuma kada bakal kamban lagi seputing. Nah, bila itu kada tobat inya, kena bahandap selawarnya tuh. Bila itu kada tobat, kena bahandap selawarnya. Kada tobat lagi, asalnya ingat landau, ingat lintuhut selawar. Kada tobat lagi, ingat batang paha selawarnya. Itu mengundang kepada kejahatan. Kayak tangannya panjang, jadi ingat siku, jadi ingat bahu, akhirnya dadanya kada berpakaian lagi. Nah, padahal asalnya cuma kada memakai jilbab, asalnya cuma kada memakai penutup kepala, tapi karena itu kada disesali, kada tobat, mengundang. Orang laki-laki dan perempuan yang berduaan itu satu dosa. Al-khalwah bil ajnabiyah, berduaan laki-laki perempuan itu dosa. Nah, bila ini kada dihentikan, akan menjalar kepada dosa yang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Pada asalnya cuma berduaan. Nah, jadi sifat dosa itu selalu menarik kepada dosa yang lebih besar lagi. Jika Allah tidak memberikan rahmat, maka akan menarik kepada kekafiran dan akhirnya adalah syakawah, celaka. Faya ajaba kaifa yuwaffaqu lit-ta'ati man huwa fi syu'min wa qaswah, wa kaifa yud'a ila al-khidmati man huwa musirrun 'ala al-ma'siyati wa muqimun 'ala al-jafwa, wa kaifa yuqarrabu lil munajati man huwa mutalattikhun bil aqdari wan najasat. Bagaimana mungkin diberi taufik, diberi kemudahan untuk taat kepada Allah orang yang berada di dalam kejahatan dan di dalam hati yang keras. Orang yang hati keras karena dipenuhi dosa, bagaimana mungkin itu bisa diberi taufik untuk taat? Dan bagaimana diajak kepada berkhidmat orang yang mengakali maksiat dan meneruskan renggang dengan Tuhannya? Bagaimana didekatkan seseorang untuk munajat sedangkan dia bercelumur dengan kotoran dan najis maksiat? Raja kada akan mengundang seseorang naik ke istana kalau orang itu bercelumur dengan lumpur. Itu sudah nyata. Kita ini jadi raja umpamanya, tentu kita kada akan membiarkan ada rakyat yang naik ke istana sedangkan badannya bercelumur dengan kotoran. Suruh mandi dulu, jika baju rigat ganti, tuh batis basuh, hanya naik ke bawah, ujar raja. Nah, itu raja-raja dunia. Nah, begitu pula Allah tidak akan mengundang seorang hamba yang mana dirinya bercelumur dengan dosa-dosa tadi. Nah, jadi tobat itu adalah utama agar bisa masuk ke istana Allah. Tobat itu adalah utama agar kita bisa taat kepada Allah. Kan taat itu memenuhi undangan Allah. Nah, sembahyang itu memenuhi undangan Allah. Nah, kalau kita bercelumur dengan najis, dengan dosa, tentu kita kada akan dibiarkan masuk.
Pantas sembahyang kita selalu berat, sembahyang kita selalu lapah, sembahyang kita selalu berujung lapah. Kenapa? Karena kita kada diizinkan untuk masuk ke dalam hadratullah itu.